Ada kembali di Sinta Today, pemirsa. Kecelakaan kembali terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Ya, akibat kecelakaan ini 3 gardu tol rusak dan 1 pegawai jasa marga mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi di gerbang tol Ciawi 2 km 41 ruas tol Jagorawi arah Jakarta pada Kamis pagi. Insiden ini melibatkan 2 kendaraan berupa truk kontainer dan sebuah truk lainnya. Gerbang tol arah Jakarta ini hancur berantakan. Struktur atap dan tiang gardu roboh. Truk kontainer dalam posisi terguling di depan gerbang nyaris berbalik arah. Sedangkan truk lain yang diseruduk ikut terjungkal. Posisinya miring di sisi gardu. Akibat kecelakaan ini, 3 dari 6 gardu di gerbang tol Ciawi 2 mengalami kerusakan. Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Yudiono mengatakan rem truk tidak berfungsi sehingga melaju tidak terkendali hingga akhirnya menabrak gerbang tol Ciawi 2. Meski tidak ada korban jiwa, 1 orang terluka ringan dan kini telah mendapatkan penanganan medis. Bahwa betul terjadi kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Ciawi 2. Kejadian sekira pukul 2.30 dini hari dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya 1 pegawai gerbang tol yang mengalami luka di kaki, luka ringan karena menghindari kecelakaan tersebut. Peristiwa ditabraknya gerbang tol Ciawi 2 ini kembali terulang. Peristiwa serupa terjadi pada 4 Februari 2025 menewaskan 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Kecelakaan di lokasi yang sama kembali terjadi pada 2 Juni 2025. 3 gardu mengalami kerusakan sehingga hanya 7 gardu yang masih beroperasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Ya, Brigadir Anissa, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya, baik, terima kasih Camar dan juga Yasmin, serta selamat pagi pemirsa. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV. Untuk itu langsung saja, yang pertama kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda pemirsa, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki long weekend di jalur flyover arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran masih terpantau lancar, dan untuk di jalur arteri arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan juga pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk arus lalu lintas di jalur tol arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan pada pagi hari ini juga terpantau kondusif lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Harap bagi para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Barat, tepatnya di kawasan Puncak Bogor. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Pospol Cisarua Bogor, yakni arah puncak yang akan mengarah ke Jakarta ataupun Ciawi, terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Namun dari arah sebaliknya pada pagi hari ini sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas dan hanya kendaraan dari arah puncak yang akan mengarah ke Jakarta saja pada pagi hari ini dapat melintas. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati karena buka tutup arus lalu lintas pada pagi hari ini bersifat situasional, dan juga kami himbau untuk tetap berhati-hati karena banyaknya aktivitas masyarakat di sepanjang jalan. Dari kawasan Jawa Barat kita beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur Karanganyar. Situasi arus lalu lintas dari Jalan Raya Ngawi Solo yang akan mengarah dari arah Jalan Raya Ngawi yang akan mengarah ke Solo dan arah sebaliknya pada pagi hari ini masih terpantau lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dalam kecepatan normal. Namun kami himbau untuk tetap berhati-hati, khususnya kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm standar SNI guna keselamatan dan juga keamanan. Dan untuk yang terakhir pemirsa, kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan alun-alun Situbondo.
Arus lalu lintas dari Karangasem yang akan mengarah ke Mandaan, begitupun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini terpantau kondusif lancar, namun kami himbau untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Dan juga kami himbau untuk terlalu tertib dan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Nah juga pemirsa, berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 260 kasus laka lantas. Dengan rincian 24 meninggal dunia, 18 luka berat dan juga 305 luka ringan. Dari data tersebut, 76% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami selalu menghimbau mengecek kembali fisik dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak dan juga selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan. Untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini, silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Anissa atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. 2 wanita yang berboncengan sepeda motor tewas terlindas truk muatan tanah di Jalan Poros, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, diduga pengemudi motor hilang kendali lalu terlindas truk dari arah berlawanan. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial terlihat 2 wanita tergeletak usai tergilas truk muatan tanah di Desa Todopulia, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Luka parah di bagian kepala membuat kedua korban yang merupakan tante dan keponakan ini tewas di tempat. Pihak keluarga korban yang berada di lokasi hanya bisa menangis histeris. Kecelakaan maut ini bermula ketika korban yang pulang dari berbelanja mengendarai sepeda motor berboncengan bergerak dari arah Kecamatan Tompo Bulu menuju Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros. Namun naasnya saat melintas di lokasi, sepeda motor korban diduga hilang kendali saat menikung ke kiri kemudian terjatuh pada saat yang bersamaan melintas truk dari arah berlawanan. 2 jenazah korban yang sempat dibawa ke Puskesmas Tanra Lili kini telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.